Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'dah. Bulan Ramadan menjadi waktu istimewa bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dikenal sebagai bulan ibadah, Ramadan juga menyimpan peristiwa bersejarah yang syarat hikmah. Salah satunya adalah Perang Badar Kubro yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar merupakan pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Awalnya Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk menghadang rombongan kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam menuju Makkah dengan membawa harta berlimpah. Langkah tersebut bukan untuk memulai peperangan, melainkan melindungi kepentingan kaum muslimin yang sebelumnya mengalami tekanan dan perampasan harta oleh Quraisy. Namun, kafilah yang dipimpin Abu Sufyan berhasil lolos setelah mengirim utusan meminta bantuan ke Quraisy. Kaum Quraisy kemudian mengerahkan sekitar 1.000 prajurit, 600 diantaranya mengenakan baju besi, 100 pasukan berkuda, serta 700 ekor unta. Mereka bahkan membawa penyanyi yang menabuh rebana dan melantunkan lagu-lagu hinaan terhadap pasukan muslim. Di pihak lain, jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313 atau 314 orang. Sebagian besar dari kalangan Ansor, mereka memiliki sekitar 70 ekor unta dan 2 hingga 3 ekor kuda. Karena keterbatasan tunggangan, Rasulullah SAW menggilir para sahabat untuk menaiki unta secara bergantian. Sebelum memasuki medan perang, Nabi Muhammad SAW meminta pendapat para sahabat, terutama kaum Ansor, terkait kesiapan bertempur. Kaum Muhajirin menyampaikan dukungan penuh dengan semangat dan keyakinan yang kuat. Rasulullah SAW dan pasukannya kemudian berjalan menuju sumber air dekat dari Badar dan berhenti di sana. Al-Habbah bin Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu agar engkau jangan maju dan mundur darinya?" Yang dimaksud adalah berdiam di tempat atau sekedar pendapat, siasat perang, dan strategi. Rasulullah SAW menjawab, tidak, ini adalah sekedar pendapat, siasat perang, dan strategi. Al-Habbah bin Al-Munzir lalu mengusulkan agar pasukan berpindah ke tempat yang lebih strategis sehingga memungkinkan kaum muslim
memutus sumber mata air Badar dari pihak musyrik. Usulan itu diterima dan Rasulullah bersama para sahabat berpindah ke lokasi yang disarankan. Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengusulkan didirikannya tenda bagi Rasulullah SAW di belakang barisan pasukan. Jika Allah memberikan kemenangan, itulah yang diharapkan. Namun jika tidak, Rasulullah dapat kembali ke Madinah. Menjelang pertempuran, Rasulullah menata barisan muslimin dan menanamkan semangat jihad serta kecintaan terhadap mati syahid. Beliau bersabda, "Demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada hari ini tidak seorang pun berjuang melawan mereka." Yang dimaksud adalah kafir Quraisy. Lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridha Allah serta pantang mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke tenda bersama Abu Bakar, sementara Sa'ad bin Mu'adz berjaga dengan pedang terhunus. Nabi pun berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini, engkau tidak akan disembah di bumi." Beliau bersujud begitu lama hingga Abu Bakar berkata, "Cukup Rasulullah, sungguh Allah akan memenuhi janjinya." Pertempuran pun berlangsung sengit dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Sekitar 70 orang musyrik terbunuh, termasuk para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal. Sebanyak 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar seluruh prajurit yang gugur digugurkan, lalu kembali ke Madinah. Terkait tawanan perang, Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dihukum mati, sementara Abu Bakar berpendapat agar para tawanan dibebaskan dengan tebusan. Kemudian selanjutnya Rasulullah menerima pendapat Abu Bakar sehingga para tawanan dibebaskan setelah membayar sejumlah uang. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini berjuang di Timur Tengah senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.